Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta tim gabungan independen pencari fakta menyelesaikan investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur kurang dari 1 bulan. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akar masalah tragedi yang menelan ratusan korban jiwa sudah diketahui. TGIPF selanjutnya mencari detail-detail masalah lain dalam insiden tersebut, termasuk menelusuri jaringan bisnis hingga jaringan iklan penyelenggara pertandingan. Lalu apakah jaringan bisnis itu yang menjadi alasan penolakan rekomendasi dari polisi? Sudah bersama kami yaitu Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur, Pak Ahmad Riyad, peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Pak Bambang Rukminto, dan peneliti Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Muhammad Dian Revindo. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, saya ke Pak Bambang Rukminto terlebih dahulu. Pak Bambang, ini ratusan jiwa melayang akibat kepanikan tembakan gas air mata. Apakah ini menjadi tanggung jawab polisi sebagai pihak keamanan pertandingan, Pak? Ya, memang menjadi problem keamanan ya. Ini dan kepolisian ini adalah penanggung jawab keamanan bukan hanya dalam event, tetapi juga penanggung jawab keamanan seluruh wilayah. Kapolres Malang ini adalah penanggung jawab pelaksanaan keamanan dalam event itu sendiri, karena memang dalam event ini tentunya Kapolres Malang berada di lapangan. Sementara Kapolda Jawa Timur ini adalah penanggung jawab keamanan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. Makanya ketika kemudian muncul terjadi 125 orang meninggal dalam event ini, saya meminta dua-duanya segera dicopot dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban institusi kepada publik yang sudah menerima musibah saat ini, seperti itu. Polres sudah dicopot, kurang ya Pak ya, harus Polda juga menurut Anda? Ya, Kapolda saya kira mengetahui ya proses perencanaan pengamanan dalam event ini. Event pertandingan ini bukan event kecil antar kota gitu saja, tapi ini event yang sangat besar sekali. Dan pertandingan Arema melawan Persebaya ini kan seringkali memiliki histori yang sangat besar dalam ranah persepak bolaan kita. Makanya dengan penonton 45.000 tentunya tanggung jawab ini juga harus diambil alih oleh Kapolda. Dan memang terbukti bahwa pengamanan pun juga lintas Polres dan lintas satuan, artinya Kapolda juga mengetahui perencanaan pengamanan di awal seperti itu. Makanya kalau kemudian saat ini Kapolda tidak dimintai pertanggungjawaban, sepertinya tidak adil gitu. Oke, sepertinya tidak adil. Saya mau ke Pak Revindo. Pak Revindo, dari kacamata Anda melihat tragedi ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak April. Saya tidak mau masuk ke aspek keamanan karena itu bukan kompetensi saya gitu. Pertama tentu kita berbelasungkawa atas tragedi ini, dan berapapun nilai ekonomi yang hilang nanti dari tindakan atau rekomendasi yang diberikan gitu, itu tidak bisa ditukar dengan nyawa gitu. Oleh karena itu, ke depan harus ada solusi yang lebih permanen untuk model bisnis sepak bola, terutama klub dan kompetisi kita. Salah satu yang kita bisa gali adalah bagaimana klub ke depan lebih banyak mendapatkan income-nya itu dari aktivitas hiburan televisi dan saluran digital. Kalau selama ini klub banyak mengandalkan perputaran uang di stadion, itu pelan-pelan bisa digeser. Kenapa? Karena sebetulnya sebelum pandemi atau dalam kondisi normal, memang perputaran uang di saluran digital dan TV itu lebih besar. Catatan saya, misalnya di tontonan stadion untuk tiket, untuk penonton transportasi datang dan pulang dari stadion, untuk makan minum, untuk merchandise itu sekitar 650 miliar. Adapun perputaran uang yang di saluran digital dan TV, di situ ada iklan kompetisi, iklan televisi, ada sponsor klub, itu 720 miliar lebih. Sebetulnya itu. Nah, jadi ke depan mungkin klub akan sebaiknya lebih banyak menggali potensi misalnya dari pembagian hak siar yang lebih fair, kemudian jersey yang bukan hanya untuk olahraga tapi untuk style, kemudian pay per view, ya, kemudian mengorganisir nonton bareng dan sebagainya. Ini akan lebih sustainable, karena ke depan saya duga akan ada pembatasan jumlah penonton di stadion mungkin sepertiga atau setengah dari kapasitas untuk partai-partai yang rawan. Nah, kalau klub bisa mulai, atau PSSI atau LIB bisa, dan klub bisa menggali potensi ini, bisa shifting atau setidaknya mulai lebih menitik beratkan income dari hiburan televisi dan saluran digital,
Ini mungkin bisa menyelamatkan dalam arti mungkin ke depan masih bisa kita selenggarakan kegiatan sepak bola tapi meminimalisir resiko korban Pak jiwa. Revindo, bicara soal bagaimana merubah pola dari menonton masyarakat, tapi yang kita ketahui bersama bahwa atmosfer dari sepak bola dan juga bagaimana keseruan ini adalah dengan menonton langsung. Lalu seperti apa caranya untuk bisa merubah pola ini? Baik, tentu kita tidak mungkin, kita pernah ya tanpa penonton pada saat pandemi, ternyata saluran siarannya tetap menarik gitu ya. Tapi ke depan mungkin betul atmosfer tidak akan dibutuhkan ya? atmosfer. Oleh karena itu vibe-nya itu diperlukan. Oleh karena itu tidak sama sekali kosong, sepertiga atau setengah. Kita tahu, kita ambil contoh klub Juventus misalnya, stadionnya tidak pernah penuh, tapi siarannya mahal gitu. Siarannya mahal. Kenapa? Karena dikemas dengan menarik sehingga pertandingannya satu harus dikemas dengan menarik, dalam arti misalnya diskusi debat sudah dimulai 2-3 hari sebelum pertandingan, kemudian kualitas siaran dan sebagainya, kualitas komentator dan sebagainya, ini yang harus ditingkatkan. Dan juga klub juga bisa mengorganisir nobar di kotanya masing-masing, itu bisa mulai menggali bisnis dari situ gitu. Itu memang tidak mudah, tapi ke depan model bisnis itu mungkin penting. Sebagai contoh, 99% dari kita tidak pernah hadir langsung di stadion di Inggris kan, tetapi kita fanatik, kita membeli jersey, ya kita menonton, bahkan pay-per-view kita mau bayar. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya potensi bisnis di situ besar, asal memang pembagian hak siar dan iklan perlu dipersiapkan saja ya Pak Revindo Yes, untuk bisa yes. beralih ke sana. Saya kembali ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, kalau kita kembali lagi ke penyebab dari kerusuhan atau tragedi ini kan sudah diketahui ada rekomendasi jadwal yang ditolak begitu dari pihak kepolisian. Nah, apakah dari rekomendasi awal ini polisi bisa memberikan alibinya begitu, Pak Bambang? Ya, ini surat yang disampaikan oleh Kapolres ini sebenarnya menjadi salah satu bukti ya bagaimana upaya kepolisian untuk mengubah jadwal itu sudah ada, tetapi fakta-fakta yang terjadi kan event itu tetap berlangsung sesuai yang diminta oleh PT Liga. Artinya apa? Kapolda sebagai pemegang otoritas ini sebenarnya memiliki hak veto untuk membatalkan event itu bila kemudian ada perkiraan keadaan insiden, kemudian perkiraan ancaman-ancaman yang terkait yang memunculkan insiden. Makanya kalau kemudian itu dijadikan alibi, tentunya sangat jauh sekali dan sangat lemah gitu loh. Makanya kita tetap mendorong pertanggungjawaban pihak kepolisian dalam hal ini seperti itu. Baik, tapi kalau menurut kacamata besar Anda secara melihat ini secara menyeluruh dari pihak penyelenggara, yaitu mungkin keamanannya dari pihak kepolisian, tapi juga banyak visual yang beredar adanya tindakan anarkis dari oknum penonton begitu yang membuat jadi suasana atau keadaan menjadi tidak baik begitu, Pak Bambang. Ini seperti apa? Ya gini, fanatisme supporter itu terjadi di mana-mana. Aremania ini merupakan supporter yang sudah sangat solid meskipun di dalamnya banyak faksi-faksi, kelompok-kelompok. Ada yang cenderung anarkis, tapi lebih banyak yang lebih sopan dan tertib gitu loh. Kalau kemudian terjadi insiden-insiden, itu hal yang sudah lumrah terjadi. Di mana-mana insiden itu seringkali terjadi. Hanya saja bagaimana sistem pengamanan di lapangan ini harus dipersiapkan lebih detail sehingga bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Ketika melihat tayangan-tayangan video amatir terkait ada upaya supporter yang masuk ke lapangan, ini pun juga sebenarnya bisa dicegah dengan melokalisir insiden gitu. Tapi yang terjadi kan aparat melakukan penembakan gas air mata ke tribun, dan ini yang menimbulkan masalah kepanikan di tribun, dan yang menjadi korban adalah supporter-supporter baik dan sopan ini, karena memang mayoritas kita lihat mayoritas anak-anak muda, anak-anak sekolah, kemudian ibu-ibu dan balita ada yang jadi korban, dan ini semuanya berada di tribun gitu loh. Makanya tetap bagaimana sistem pengamanan di event itu memang harus dipersiapkan, dan memang sistem pengamanan event ini berbeda sekali dengan SOP yang dilakukan oleh kepolisian, karena kepolisian ini kan domainnya adalah public security, berbeda sekali dengan security industri gitu.
yang seharusnya mengelola keamanan di dalam sebuah stadion. Baik, kalau bicara soal mitigasi keamanan begitu yang harus dipunya oleh penyelenggara, tadi Pak Revindo menyarankan agar sepertiga sajalah begitu, tidak usah full begitu. Apakah ada jaminan jika ada pengurangan penonton ini situasi akan kondusif? Ya, terima kasih. Jadi tadi mulai menggali bisnis yang dari saluran TV dan saluran berbayar. Untuk stadionnya, memang kalau masa berkumpul sudah sulit sekali dikendalikan, gitu ya. Nah, jadi bisnis yang di stadionnya pun harus dikontrol dengan cara apa? Misalnya tiketingnya, aplikasi tiketingnya itu bukan hanya aplikasi untuk menjual tiket, tapi juga sekaligus aplikasi untuk pendataan, dan pendataannya siapa? Misalnya yang boleh hadir itu hanya yang terdaftar sebagai fans club member, atau klub mau mengembangkan tiket terusan, sehingga klub punya pemasukan yang pasti minimal setengah dari stadion itu sudah terisi selama satu musim, dan itu semua terdaftar sebagai anggota klub, sehingga anggota fans clubnya. Jadi ketika orang masuk bukan hanya sobek tiket gitu, tapi langsung terdaftar siapa saja dari kelompok supporter mana saja yang bisa masuk dan nonton. Ini bukan hanya untuk menjaga keamanan, tapi juga untuk memastikan pemasukan bagi klub dan bagi pengelola, bagi panitia pertandingan. Kalau selama ini dikatakan bocor, mungkin perbaikan aplikasi itu bisa menjadi bisa ya Pak Revindo itu dilakukan di tengah mayoritas masyarakat kita masih tidak terlalu awam begitu dengan internet dan juga bagaimana sistem ini berjalan. Tapi jangan dijawab dulu Pak Revindo, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News Now.